Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas lagi untuk pergerakan dari EURUSD ya untuk hariannya. Jadi hari ini EURUSD setelah dia menembus support pentingnya yaitu di harga di area 17163 yang kita bisa lihat di sini ya. Nih, dia langsung terjadi penurunan kembali dan hari ini pada malam hari ini lebih tepatnya ya, harga USD ini turun sangat dalam dan ini dia sudah berada di base pentingnya dia. Kenapa saya katakan base? Nanti saya akan kasih tahu kenapa. Walaupun di sini kan kalian nggak kelihatan base-nya ya, karena kan ini kan candle harian. Nah, tapi kalau untuk di candle yang time frame lebih kecil, ya seperti 4 jam, 1 jam dan 30 menit, itu terlihat di sini itu ada base. Jadi nanti akan saya jelaskan, ya karena kita juga akan mencari mapping baru. Soalnya kan mapping saya di daerah-daerah sini semua nih. Nah, yang daerah sini itu sudah sangat jauh sekali ya harganya ya. Jadi lebih baik kita cari mapping baru di bawah dan untuk kita lihat lagi nih kira-kira si EURUSD ini mau turun tapi sampai mana sih turunnya gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk dulu ke candle 4 jam karena saya cari setupnya itu ada di candle 4 jam. Nah, di sini ada beberapa mapping yang saya gunakan ya, yang baru saya buat kembali. Saya baru analisa kembali karena hari ini harga market cukup sentimental. Ternyata dengan adanya berita ya yang sempat saya share di Telegram ya, yang The Fed dan ECB ya atau Europa Central Bank. Nah, ini cukup membuat pergerakan si EURUSD ini bergejolak gitu atau sangat bersentimental. Jadi kenapa saya ambil base di sini, lalu base di sini? Ini merupakan bisa dikatakan sebagai supply atau demand area yang cukup kuat untuk si EURUSD. Kenapa? Oke, kita lihat ke belakang dulu ya. Di sini kita lihat ke belakang pelan-pelan. Jadi pada saat kenaikan kemarin, ya waktu itu, yang ini, sekitar tanggal 21 Juli ya, atau di 23 Juli 2020, itu sebelum naik tinggi dia membentuk sebuah base di sini. Jadi dia ada konsolidasi dulu di daerah sini, baru dia naik kembali ke atas. Nah, kenaikan ini yang kita sebut sebagai base. Kenapa? Karena di sini ada momentum candle. Ya, jadi kalau kalian ada simak tentang video basing itu, di sini kalian akan lihat momentum candle, lalu di sini terlihat ada candle kecil yang harganya itu bergerak tidak jauh ya, atau masih dalam range yang sama. Baru ditambah lagi dengan momentum candle yang panjang. Jadi momentum candle itu kayak candle hijau yang beruntun ataupun candle hijau yang panjang. Itu namanya momentum candle. Momentumnya bisa saja turun, bisa saja naik. Nah, ini namanya momentum naik. Dimana kita melihat candle hijau yang besar dan juga candle hijau yang besar kembali nih, 3 berjejer. Nah, setelah ada momentum, biasanya si harga itu akan membentuk sebuah base atau area untuk dia istirahat ya sebelum dia melanjutkan pergerakannya atau berbalik arah. Nah, ini namanya rally base rally karena kita lihat ya di sini momentum candle panjang, lalu sini dia membuat base dan lalu dia rally kembali. Kenapa saya bilang ini adalah demand area yang cukup kuat untuk si EURUSD? Karena dia kan naik tinggi nih ya, naik tinggi, lalu dia turun kembali. Dia turun pun dia tertahan di area demand ini, lalu dia kembali, ya kenaikannya cukup tinggi juga, ya menembus sampai mendekati garis seperti ini ya. Nah,
daily atau key resistnya itu di area 18948, lalu turun kembali pun dia mendekati ini langsung naik kembali ya, lalu retest kembali. Di sini ada candle spike yang panjang sekali, lalu naik kembali ya, bahkan naiknya cukup tinggi itu ke daerah key resistnya kembali, bahkan sangat tinggi. Jadi kita bisa katakan bahwa base ini merupakan base yang cukup penting untuk si EURUSD ketika jika dia ingin melanjutkan atau melakukan reversal kembali. Tapi kalau misalkan base ini ditembus, ya otomatis pergerakan dia selanjutnya adalah base yang ini yang di bawahnya, yaitu di range harga 152 sampai 153. Kenapa saya bilang ini ada base lagi? Karena sebelum ada momentum candle yang panjang ini, di sini dia terdapat sideways. Kalau kita perhatikan sini ada sideways, di mana ada momentum candle sama seperti ini, momentum lalu base ya atau sideways, lalu dia membentuk momentum lagi. Jadi ini yang dikatakan dengan demand area atau supply area ketika harga berada di bawahnya. Tetapi ketika harga berada di atasnya, itu berarti namanya demand area. Nah, jadi selanjutnya next target dia kalau dia turun di sini, dari sini atau menembus base yang ini, yaitu dia ada di demand area yang ini. Kita analisa lagi untuk pergerakannya langsung aja di candle 1 jam. Kalau di candle 1 jam ini kita lihat bahwa si USD ini sudah mulai mengalami perhentian ya. Jadi harga turunnya itu yang tadi turun setelah dia menembus base ini nih. Saya juga katakan dalam update Telegram dan juga video-video sebelumnya, ketika harga menembus base ini ke bawah, dia akan melanjutkan penurunannya. Penurunannya itu bisa sampai sini, atau jika dia break ini, berarti dia akan melanjutkan penurunannya. Dan itu saya juga sudah bilang, saya akan carikan base-nya kembali jika memang benar harga turun kembali menembus base ini, atau si channel line-nya ini. Karena harga sudah turun kembali dan menembus channel line ini dengan satu candle, berarti saya harus mencari kembali untuk base atau demand area yang masih fresh untuk diuji sama dia. Ya, salah satunya itu ada ini dan juga ini, ada dua jadinya yang masih fresh untuk diuji kembali. Tapi untuk base yang ini adalah base yang sangat penting ya, sangat penting untuk si EURUSD ketika memang benar, jika memang benar dia ingin melakukan reversal kembali. Ya, jadi target terdekat dia itu ada di sini. Ketika dia ingin melakukan reversal pun target dekatnya itu ada di sini. Di base yang ini ya. Di base ini atau di harga 16725. Dan lihat di sini ada rejection candle dan membuat doji di sini. Lalu kita open lagi di 30 menit untuk kita lihat pergerakan. Nah, pergerakannya itu di sini justru ada mulai membaik ya penurunannya, di mana harga ketika menyentuh ini sudah 3 kali terjadi rejection. Walaupun kalau kita perhatikan di sini, seller masih berusaha untuk menekan harga turun, cuma rejection sering terjadi di daerah-daerah sini, termasuk yang sebelum-sebelumnya yang tadi kita lihat ya, itu rejection semua dan harga langsung dinaikkan ke atas kembali. Jadi prinsipnya kalau kita mau trading di kondisi seperti ini, mungkin kita bisa menahan stop loss lebih jauh di sini ya, tapi silakan disesuaikan kembali untuk trading plan kalian masing-masing. Karena di sini saya hanya menyarankan saja, saya tidak ada ajakan untuk buka posisi sama sekali. Ya, secara tadi kita lihat bahwa ketika harga sudah berada di base ini sudah beberapa kali ya, bahkan ya dari 2020 itu harga selalu reversal. Tapi bukan berarti ketika harga berada di base ini pada tahun ini atau pada saat ini harga akan terjadi reversal kembali. Bisa saja harga lanjut turun untuk mencari area demand yang masih fresh, yaitu kemungkinan besar ada di sini. Jadi bukan berarti ketika harga sudah ada di demand area yang sering dia uji nih, nah berarti dia akan terjadi reversal langsung all in. Nggak begitu. Soalnya setiap harga kembali ke reversalnya atau setiap harga kembali
yang kembali ke area baik itu support atau resisten atau demand dan supply-nya itu memiliki tekanan yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi maksudnya bisa saja saat ini tekanan sangat tinggi dan tekanan dari si seller ini berbeda dengan tekanan seller pada tahun sebelum-sebelumnya atau pergerakan sebelum-sebelumnya. Makanya kenapa bisa terjadi yang namanya breakout dari base gitu. Jadi kita nggak bisa sama ratakan atau dipukul rata ketika harga sudah menyentuh sebuah base ataupun area tertentu ya, level tertentu yang sudah diuji berkali-kali. Maka dari itu, sebelum kita entry di sini, ada baiknya kita melakukan analisa terlebih dahulu, atau kita menunggu lebih lama sedikit, tidak apa-apa menunggu. Ya, yang penting kita harus lihat dulu, oh kira-kira sini candle-nya sudah ada konfirmasi, misalnya ada bullish engulfing. Oke, bullish engulfing terkonfirmasi pada candle selanjutnya, kita baru open posisi. Jadi, kalau begitu kan kita lebih aman. Kalau gini kan kita open posisi kan agak susah ya, karena kita masih belum melihat sama sekali konfirmasi untuk dia naik ke atas. Yang kita lihat justru di sini adalah harga sedang ditekan turun. Oke, jadi mungkin segitu dulu update untuk EURUSD, dan jika suka dengan videonya atau misalkan ada yang salah dalam menjelaskannya ya, silakan kalian komen aja di kolom komentar, karena masukan kalian juga sangat berguna untuk saya. Dan jika memang kalian merasa video ini berguna untuk saudara ataupun teman kalian, silakan kalian bagikan video ini. Dan jika suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Junaid Trading ID, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya bisa lebih baik lagi, dan support kalian juga sangat berguna untuk saya ya dalam membuat video konten ini, supaya saya bisa membuat konten-konten analisa dan memberikan informasi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.